maka siapa yang dijadikan sebagai pemimpin sah menurut syar'i. Semua keputusan juga syar'i. Yakni dalam kitab Ghiyasul Umam Fityasi Zulam Sohifah 174, yang kurang lebih artinya manakala zaman, periode, waktu sudah sulit kita menemukan imam, kesulitan karena persyaratan-persyaratan yang begitu banyak. Tentu imam di sini bisa disebut mujtahid, bisa disebut khalifah, mujtahid yang mujtahid mutlak. Karena khalifah itu harus mujtahid, memimpin dunia dan memimpin akhirat. Kalau sudah periode sepi, kesulitan menemukan anil imam, dan kita sulit menemukan sultan yang bagaimana di najdatin wastiklalin wa kifayatin wa dirayatin, sultan yang kapabilitas, yang mampu menolak intervensi, tercukupi ilmu dirayah dan riwayahnya. Kalau kita sudah sulit, fal umur mauqulatun ilal ulama. Semua urusan umat, urusan bangsa diserahkan pada ulamanya. Ini kira-kira abad ke-7, abad ke-5 ya. Imam Haramain, guru Imam Ghazali ini dawuh di kitabnya Ghiyasul Umam, kira-kira masuk pada abad ke-5 kalau tidak salah, atau ke-6. Kalau Imam Ghazali masuk awal abad ke-6, jadi beliau abad ke-5. Ini sudah menyatakan manakala dunia, zaman kesulitan kita menemukan pemimpin, ya, pemimpin yang memenuhi syarat anil imam, dan tidak menemukan sultan yang di najdatin kecakapan, lalu wastiklalin, dia terbebas dari intervensi manapun, wakifayatin, tercukupi ilmu dirayah dan riwayahnya. Kalau sudah tidak kita temukan, maka urusan bangsa, urusan anak bangsa mauqulatun ilal ulama. Ini saya hanya nukil saja dari beliau, Imam Haramain yang kita kenal itu. Wa haqqun ala al-ikhtilaf tabaqatihim, sesuatu yang nyata dan wajib atas semua makhluk dalam lapisan, warna dan perbedaan etnis manapun, ayyarju ila ulamaim, wajib kembali pada ulamanya. Wasduru atau yusaddiru jami'a qadayal wilayat an ra'yihim, pendapat imam inilah yang harus menjadi sumber rujukan dalam menata anak bangsa. Kalaulah umat sudah melakukan hal-hal semacam ini seperti apa yang didawuhkan oleh Imamul Haramain, faqad hudu ila sawa'is sabil, mereka telah mendapatkan petunjuk pada jalan yang benar. Ini yang saya pikirkan. Kalau sudah menjalankan dawuh pendapat imam ulamanya, maka mereka sudah menemukan jalan yang benar. Artinya kita sekarang sudah menemukan apa belum? Atau justru kita sudah di persimpangan jalan yang jauh?
Kok sepertinya kita ini ya terlalu menyimpang, tapi masih muda kembali insya Allah. Kalaulah mereka sudah melakukan hal itu, faqad hudu ila sawa'is sabil wa sara ulamaul bilad ulatul ibad. Ulama-ulama di kota, provinsi, di desa, semua adalah menjadi ulatul ibad, pejabat yang ngurus hamba-hamba Allah. Ini mungkin kitabnya hampir kita tidak bisa menemukan di Indonesia, minal kutub ya al-ma'dumah, sehingga pendapat ini, dawuh ini mungkin jarang kita temukan. Hadirin hadirat rahmakumullah. Oleh karena itu halaqah fikih peradaban ini kita harus bisa menemukan baik itu yang mansus, yang maktum dari hasil istihad dan pendapat para ulama-ulama dulu tentang sosial kehidupan kita, tidak lupa juga sosial perpolitikan kita. Bagaimana beliau-beliau itu dalam menentukan perpolitikan ini sampai pada para pemimpin-pemimpinnya, kriteria-kriteria kepemimpinan. Kalau dulu Mbah Wahab, kalau tidak salah pada tahun 1954, dengan tandas dan lantang menyatakan di saat Soekarno sebagai presiden digoyang-goyang karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin negara yang mayoritas umat Islam, mau diturunkan oleh kelompok-kelompok partai-partai yang menamakan diri sebagai partai Islam. Tapi kalau menurunkan ini sepertinya bukan aliran atau madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata dan terbukti Mbah Wahab dengan lantang menyatakan bahwa Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauqah. Maka Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri. Presiden katakanlah wali amri ini ad-daruri, tapi yang darurat. Bisyauqah, karena punya kekuatan, punya dukungan yang kuat. Kalau dalam fikihnya mungkin kita mengenal dengan bil ghalabah, asy-syaukah bil ghalabah. Dan ini syar'i, bukan hanya min ahlil ikhtiyar, pilihan-pilihan dari ahlul halli wal aqdi saja melahirkan sebuah pemimpin, tapi terjadi ada pergolakan dan akhirnya kekuatan, apakah itu didukung oleh kekuatan bersenjata atau kekuatan yang sulit dilawan ya, dengan syaukahnya, maka siapa yang dijadikan sebagai pemimpin sah menurut syar'i. Semua keputusan juga syar'i. Pak Karno salah satu contoh waliul amri ad-daruri bisyauqah. Kalaulah Pak Karno sudah mendapatkan gelar waliul amri ad-daruri bisyauqah, lalu bagaimana selanjutnya dan sampai sekarang? Apakah bukan ad-darru min Presiden Soekarno? Kalau dari segi kecakapannya kan beliau sudah diakui oleh dunia. Ke bawah ini apa? Artinya paling tidak semua itu waliul amri ad-daruri semua. Anehnya kenapa hal-hal yang darurat kok diingoni? Padahal istilah darurat harus dihilangkan. Ad-darar yuzal. Tapi ini diingoni sampai sekarang, dan mungkin nanti pilpres yang akan datang, pilpres setelahnya masih tidak beranjak daripada sebutan waliul amri ad-daruri bisyauqah. Ini pertanda bahwa memang kita sedang lemah dalam ilmu pengetahuan, lemah dalam memahami syariat-syariat agama, lemah dalam segala hal, juhud dan jihadnya ya, karena persyaratan seorang pemimpin itu minimal dua hal.
yang dua kalimat ini mengumpulkan, menghimpun kalimat-kalimat mulia, yakni al-jihad wal ijtihad. Yang dimaksud jihad sini adalah badlul wus'i, ya. Badlul wus'i linaili akbari matlub, mengerahkan semua kemampuan dan kekuatan untuk meraih akbari matlub, cita-cita yang terbesar, cita-cita yang tertinggi. Kalau ijtihadnya adalah ya bahwa pemimpin harus punya kemampuan ijtihad untuk bisa mengatasi masail nawazil yang mutajaddidah, yang datang silih berganti, mampu diselesaikan. Apalagi pada zaman-zaman yang akan datang, permasalahan-permasalahan banyak datang bertubi-tubi silih berganti. Oleh karena itu penuhi kursi-kursi parlemen dari kader-kader kita, kader yang punya komitmen yang kuat, kader yang setelah mengikuti halaqah fikih peradaban, ya, seputar fikih peradaban 250 kali. Insya Allah dia kader yang mumpuni dan bisa mengembalikan tadrijian kepada apa yang kita harapkan.